Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mister. Hari ini kita akan belajar tentang al-amal wal wafa, materi terakhir belajar Arabi kita. Al-amal, harapan, wal wafa, loyalitas. Di sini protagonis kita punya nama yang sama, yaitu amal, harapan. Jadi ada wordplay di antara judul dan nama protagonis yang kita miliki. Silakan dibuka halaman 44 terlebih dahulu. Istanadat amalu ila ukazaiha. Amal, protagonis kita yang bernama Amal, bersandar pada ukazaiha, pada tongkatnya. Wa madat ila akhiri sofin muktaibatin hazinatan. Kita sudah melihat videonya. Dia berjalan, berada pada suatu ruang untuk performance, kemudian dia berjalan di posisi belakang, kemudian di dalam pikirannya terlintas banyak sekali permainan yang sedang dipamerkan, sedang dilakukan di depan. Yang pertama sibak al-qarasi al-musikiyah, permainan lomba duduk di atas kursi dengan lagu, memecahkan balon dengan kaki, hingga lomba lari. Dan setiap di akhir, wa fi nihayati kulli fikratin, setiap satu chapter selesai, satu pertunjukan selesai, apa yang dilakukan Amal? Dia ikut tusofiku wa tataqataru min ainiha ad-dumu. Dia ikut bertepuk tangan, tetapi saat bertepuk tangan dia menangis juga. Kenapa menangis? Karena dia ingin ikut bermain, tetapi ternyata belum bisa bermain. Dan di sampingnya ada seorang mu'allimah, seorang guru perempuan yang melihatnya dan melihatnya, kemudian memanggilnya. Dari sini kita bisa mengambil dua soal. Yang pertama, ala ayyi say'in istanadat amalu. Kata kuncinya adalah istanadat. Berarti kalian cari dari sini mana kata istanadat. Ada kata istanadat di sini. Apalagi amalu. Amalu. Dua kata kunci. Berarti kalian lanjutkan hingga terakhir. Amal itu sedang bersandar dengan apa? Ila ukazaiha. Ala ayyi say'in. Boleh langsung menjawab. Berarti ukazaiha. Yang kedua adalah madza kanat taf'alu amal fi nihayati kulli fikratin. Kata kunci fi nihayati kulli fikratin. Wa fi nihayati kulli fikratin, kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh Amal? Tusaffiku wa tataqataru min ainaiha adumu. Dia ikut bertepuk tangan, tapi dari matanya mengalir air mata. Halaman selanjutnya, ternyata mu'allimah tersebut mengetahui apa yang ada dalam pikiran Amal. Kenapa? Karena melihat kondisinya. Kemudian setelah selesai acara, Amal diajak ke ruangan latihan di belakang. Kemudian ditanya, ayo kamu mau bermain nggak? Kita main bareng. Tapi ternyata si Amal tersenyum dengan kecut, dengan sedih. Aku nggak bisa bermain. Kenapa? Dia memberi isyarat kepada kakinya yang cedera, yang sakit. Kemudian guru tersebut berkata, kamu cerdas kok. Mainan itu, latihan itu, games itu bisa kamu cari bukan hanya yang ada di depan saja, tapi banyak sekali yang bisa kamu temukan selain game tersebut. Kemudian guru tersebut mengundang orang tua Amal agar datang ke nadi, ke klub untuk latihan. Halaman selanjutnya, fil yaumi at-tali, kemudian hari selanjutnya Amal beserta orang tuanya datang dan disambut oleh guru tersebut. Kemudian ternyata Amal memilih satu olahraga di nadi tersebut, pada klub tersebut, yaitu as-sibahah, berenang. Karena kesusahan saat berada di ground biasa, maka Amal memilih berenang.
Dan sejak saat itu Amal memulai pelajaran berenang di nadi tersebut. Di setiap harinya guru tersebut memberikan keyakinan kepada Amal bahwasanya harapan dan melakukan sesuatu dengan teguh ketekunan itu akan menghantarkan pada at-tafawuq, kesuksesan. Kemudian suatu hari, di sore hari, Amal menerima telepon bahwasanya kabar sedih menimpa guru perempuan tersebut, bahwasanya dia mengalami kecelakaan. Dan bagi Amal ini adalah khabar mu'liman, yang menyakitkan. Kenapa? Li'anna lil mu'allimati, karena makanatan kabiratan fi qalbiha. Karena guru tersebut mempunyai tempat yang spesial dan besar di hati Amal. Kemudian Amal menemani orang tuanya menjenguk guru tersebut. Dari sini kita bisa ambil dua soal cerita. Mal-lu'bah allati ta'allam Amal fi an-nadi. Apa sih permainan yang dipilih Amal di klub tersebut? Amal berlatih sibahah, berarti jawabannya adalah as-sibahah. Soal yang kedua adalah limadza kana hadzal khabaru mu'liman ala Amal? Kenapa berita ini menyakitkan bagi Amal? Kata kuncinya adalah limadza, selalu diawali jawabannya menggunakan li'anna dan mu'liman. Ada kata mu'liman, lanjutkan li'anna lil mu'allimati makanatun kabiratan fi qalbiha. Berarti ini adalah jawabannya. Kemudian wa fi al-yaumi tali kana mau'idu at-ta'rib. Kemudian ketika hari selanjutnya saat Amal berlatih, ada kalimat dari guru tersebut yang terngiang di kepalanya. La tansa ya Amal ma ittafaqna alaihi wa ma wa'adtani bih. Jangan lupa janjiku ya Amal. Ada janjinya supaya untuk terus berlatih dengan sempurna. Wa atammati at-tadrib bihimmatin wa nasyatin. Kemudian Amal melakukan latihannya setiap harinya dengan bihimmatin wa nasyatin, dengan semangat yang penuh dan ketekunan dan rajin. Wa ba'da amin, setelah lewat 1 tahun, waqafat Amalu ala minassatin at-tadwiji tastanidu ila ukazaiha. Amal tastanidu ila ukazaiha berdiri dengan menggunakan tongkatnya, tetapi kali ini dia berdirinya di atas minassat at-tadwij. Apa itu? Panggung kehormatan untuk menerima litatasallama al-midaliyah al-zahabiyah, untuk menerima medali emas, wasta hasdin minal jawahiri, di antara tepuk tangan kerumunan dari para penonton. Kemudian wa nazalat min fawqi al-minassati litartamiya fi akhdani muallimatiha fi masyhadin ra'iin yu'abbiru anil wafa. Kemudian Amal turun dari atas panggung tersebut untuk memeluk gurunya fi masyhadin ra'iin, yang memperlihatkan pemandangan yang indah, yu'abbiru, yang menjelaskan tentang al-wafa, loyalitas. Dari sini bisa kita ambil madza hasalat Amal ba'da am. Apa yang didapatkan Amal setelah lewat 1 tahun? Jawabannya adalah hasalat ala al-midaliyah al-zahabiyah. Kata kunci kalian tuliskan kata hasalat, kemudian apa yang didapatkan? Al-midaliyah al-zahabiyah. Madza fa'alat Amal ba'da an istalamat al-midaliyah al-zahabiyah. Ketika sudah menerima, apa yang dilakukan Amal?
maka dia turun wa nazalat min fawqi al-minassati litartamiya fi ahdhani muallimatiha, untuk memeluk gurunya. Oke, di sini kita belajar tentang bagaimana loyalitas seseorang, bagaimana usaha seseorang bisa menghasilkan sesuatu. Amal, harapan, itu harus bersanding dengan loyalitas, bersanding dengan ketekunan, bersanding dengan hal yang bisa mewujudkan harapan tersebut. Kalau kita berharap saja tanpa berusaha, itu sama dengan kita doa tanpa usaha. Sama dengan apa? Kalau kita hanya berdoa saja tanpa usaha, bohong. Sedangkan kalau kita berusaha saja tanpa doa, itu sama dengan sombong. Hasilnya apa? Sama-sama biasanya tidak mendapatkan hasil yang maksimal apabila tidak bersanding antara ketekunan dan harapan.